Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la ba'd. Hadratan muhtaramin, para jemaah salat zuhur yang saya hormati, mari kita lanjutkan kegiatan ibadah ini dengan pengajian singkat. Berharap apa yang saya sampaikan walaupun sedikit menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan, sekarang sudah masuk bulan Sya'ban, dan mari kita semangat lagi untuk meningkatkan ibadah, karena di bulan Sya'ban ini salah satu bulan yang diingatkan oleh Sayyidina Rasulullah untuk memperbanyak ibadah, utamanya puasa, dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkailah kami selama bulan Rajab, wa Sya'bana, berkailah kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadana, sampaikan umur kami untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Ini tidak terasa para jemaah sekalian, tidak sampai 1 bulan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang selalu kita rindukan. Untuk itu, agar tidak kaget, mari kita persiapkan sejak dini, dan kita mulai dari bulan Rajab ya, karena bulan Sya'ban, untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, sehingga nanti kita merasa nikmat ibadah di saat kita bertemu dengan bulan Ramadan. Para jemaah sekalian, kita kenal kalau Rajab itu adalah bulan istighfar. Perbanyak baca istighfar. Kalau bulan Sya'ban, perbanyak baca sholawat. Kalau bulan Ramadan, perbanyak membaca Al-Quran. Itu diingat itu. Kemudian para jemaah sekalian, mari kita ini menjaga hati, bagaimana sekiranya selalu bersih, karena seperti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, bahwa ala inna fil jasad, ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging yang menentukan baik dan buruknya perilaku manusia, ala wahyal qalbu, dan yang dimaksud adalah hati. Ayo kita jaga hati kita, jangan sampai hati yang awalnya bersih, karena manusia itu sejatinya bersih. Dalam Islam itu tidak ada istilah menanggung dosa bawaan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain sehingga orang itu perlu dibersihkan misalnya. Islam tidak demikian. Islam itu menegaskan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang terlahir ke dunia ini terlahir dalam keadaan fitri, dalam keadaan suci. Para jemaah sekalian, ada hal yang perlu kita waspadai dari penyakit hati yang dikatakan oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Salasun, ada 3 penyakit hati yang dapat merusak. Yang pertama, syuhun muta'. Syuhun itu artinya pelit, tapi pelit yang diikuti. Kalau pelit yang tidak diikuti, ya memang dasar karakter manusia itu pelit. Makanya katanya Al-Quran, wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu bawaannya pelit. Nah terus yang madmumah, yang tercela yang mana Pak? Ketika pelitnya itu al-muta', diikuti. Makanya ketika kita
dikasih waktu oleh Allah 24 jam, diminta sama Allah, sini saya minta ya barang 5 menit lah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dikasih rezeki sama Allah yang banyak, sudah sampai 1 nisab, keluarkan ya, jangan dimakan semua, keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau lebih nggak apa-apa ya, tapi minim 2,5%. Kalau umpama nggak ngasih, namanya syuhun muta, peliknya diikuti. Kita dikasih waktu 1 tahun, silakan kulu washrobu, makan dan minum. Tapi ketika bulan puasa dipanggil sama Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Ayo ikut puasa. Kalau nggak puasa, namanya peliknya diikuti. Nah, ini berarti sekalian. Tapi yang dimaksud pelik yang diikuti itu adalah penyakit hati yang bernama hasud atau iri hati. Nomor 2, syuhun muta wa hawa muttaba, hawa nafsu yang tidak terkendali, yang kemudian dikenal diterjemah oleh Imam Al-Ghazali itu sebagai penyakit riya. Wa ijabul mar'i bi nafsi, penyakitnya nomor 3 adalah ujub, merasa dirinya bersih, orang lain kotor, merasa dirinya suci, orang lain itu banyak dosa, sehingga bergemuruh di dalam hatinya pernyataan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Nah, ini bahaya para jemaah sekalian. Jangan sampai kita terkena penyakit ujub ya, merasa diri kita ini lebih baik. Seharusnya bagaimana Pak Kiai? Ya seharusnya kita menjadi orang baik tanpa merasa baik gitu. Makanya dikatakan oleh Sultanul Auliya Syamsul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, kun, jadilah kau indallah, di sisi Allah, khairun nas, orang yang paling baik. Bagaimana sekiranya ibadahnya baik, sedekahnya banyak, ahli tahajud, ahli Quran, pokoknya baiklah. Tapi wa kun 'indan nafsi syarrun nas, jadilah menurut dirimu orang yang paling banyak dosa, orang yang paling jelek. Nah, ini akhirnya kita tawadhu. Tawadhu itu artinya rendah hati. Jangan rendah diri nggak boleh, karena manusia itu semuanya mulia ya. Tapi kalau rendah hati boleh, kita hebat iya, kita mulia iya, tapi di hadapan orang lain tetap kita tidak sombong, tidak merasa dirinya kita ini lebih baik dari orang lain. Karena baik dan tidak baik ditentukan oleh akhir hidup kita. Kita ini apakah husnul khotimah atau tidak? Kita ini mati bawa iman atau tidak? Nah, ini penting para jemaah sekalian. Di tengah-tengah kesibukan kita itu kita menjaga hati. Terus para jemaah sekalian, ada yang perlu kita rawat di dalam diri kita ini. Ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kita ini punya mutiara atau punya berlian, punya barang yang berharga di dalam jasad kita ini. Rasulullah menyampaikan arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 hal yang istimewa, yang luar biasa. Kalau saya sebut sebagai mutiara, apa benda yang paling berharga di dalam jisim atau jasadnya Bani Adam. Kita semua ini, siapapun orangnya, suku apapun, itu ada 4 mustika yang luar biasa mulia. Tapi akan bisa hilang, yuziluha arba'atu asya, bisa dihilangkan oleh 4 hal. Yang pertama apa para jemaah sekalian? Yang pertama adalah amal jawahir fal aqlu. Mustika itu sesuatu yang sangat berharga, itu adalah akal. Ya, akal kita ini. Makanya Islam itu paling pokok mengingatkan hifdzul akal, menjaga akal. Makanya Bapak memahami ya kenapa dalam Islam itu tidak boleh minum khamar, nggak boleh pakai narkoba. Kenapa? Karena merusak akal. Kan gitu kan? Hifdzul akal. Apa kita mengaji, menambah ilmu karena kita menjaga akal. Nah, akal ini
ibarat saya sebut mustika ya, mutiara. Itu akan hilang al-aqlu wad din, akal dan agama ini akan hilang. Wal aqlu wad din wal haya akan hilang oleh sebab al-ghadab, oleh sebab marah, emosi. Makanya Rasulullah memberi nasihat kepada sahabat, ya Rasulullah saya ingin dapat nasihat. Ya Rasulullah jawab, la taghdab, jangan marah, jangan emosian. Jadi begini Pak ya, Nabi Muhammad itu kalau memberi nasihat itu lihat orangnya. Orang ini kok emosian ini, suka marah. La taghdab, jangan marah. Otomannya sangar gitu, jangan marah. Kamu dapat surga, pintunya satu saja, jangan marah. Ada sahabat yang lain, ya Rasulullah saya minta nasihat. Nasihatnya begini, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ya, mungkin ya dibaca-baca sama Nabi itu, orang ini kalau di depan orang khusyuk ya, jaim gitu. Tapi kalau nggak ada orang sembrono. Maka Rasulullah mengingatkan, ittaqillah, takutlah kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Lalu Rasulullah kan mengingatkan begitu. Ini awas. Akal ini akan bisa hilang dengan sebab marah. Maka jangan marahan kita. Kalau marah, berdiri, duduk. Marah sedang duduk marah, tiduran gitu. Atau solusinya marah ambil wudu. Karena marah itu dari setan dari api, bisa dipadamkan dengan air. Ini baru apalagi menghadapi istri ya. Jangan sampai mohon maaf semarah-marahnya ngomong cerai, jangan Pak ya. Udah cerai aja, cerai. Enggak boleh jadi loh. Ya. Saya marah pakai sabil aja emosi, nggak bisa. Ada beberapa hal yang marah dan bercanda tetap jadi itu kan. Yang pertama adalah nikah. Yang nomor 2 cerai. Yang nomor 4, yang nomor 3 rujuk. Kemarin ada yang nanya jemaah, Kiai, saya mau rujuk Kiai. Terus ya saya mau nikah ulang. Sebenarnya Mas, ini biar nggak ribet, nggak usah nikah ulang. Cukup kembali kepada istrinya ngomong, saya mau kembali, minta maaf. Kalimat saya mau kembali. Kalimat itu harus dikeluarkan ya. Jangan tiba-tiba masuk jima gitu. Campur sama istri, nggak ngomong saya kembali. Kak mana redaksi untuk kembali? Ini baru sekalian. Jadi bercanda atau serius, emosi dan itu tetap jadi. Apa itu? Nikah, cerai, rujuk. Ini mohon nanti diingat ini. Saya tanya kepada jemaah, apa yang bercanda dan tidak bercanda, emosi nggak emosi, tetap jadi. Ya tidak. Nikah, rujuk, cerai kok bercanda, nggak bisa. Kecuali masih ngomongnya begini, oh pulang ke bapakmu, pulang ke orang tuamu, pulang. Nah, kalimat pulang itu lihat apa maksudnya. Itu namanya kinayah. Ada tolak itu yang sharih, yang jelas. Ada yang tolak itu kinayah, yang jelas itu kamu saya ceraikan, cerai. Tapi ada yang kinayah itu bersayap, bisa makna banyak. Itu kembali kepada maqasidul lafzi ala niyatil lafid, katanya kaidah fikih. Omongan itu kembali kepada yang ngomong. Niatnya apa? Yang nomor 2 para jemaah sekalian, mutiara itu atau mustika itu adalah ad-dinu, agama. Lah agama itu bisa hilang. Fal ghadabu yuzilul aqla wal haya'u wal amalus shalih. Kemudian wal hasad yuzilud din. Hasud itu bisa menghilangkan agama. Jadi agama kita yang katanya kita orang soleh, kalau hasud itu apa ya pakai gampangnya ya, tidak senang melihat orang lain senang gitu, senang melihat orang lain susah. Hasud lah ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Jangan kau mengharap-harap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada orang lain.
Mohon maaf Pak ya, jangan Bapak nyangka kiai itu nggak bakalan hasut. Bisa kena ya, bisa kena. Ya kiai sesama kiai, ustadz sama ustadz. Yang jualan cabai sama jualan cabai rata-rata begitu. Makanya awas, jangan sampai kita pelihara hasut itu. Karena hasud katanya Rasulullah SAW, iya kawal hasad, awas waspada terhadap sifat hasad. Fa innal hasada, karena hasad tidak suka melihat orang lain senang atau senang melihat orang lain susah, itu ya'kulul hasanat, dapat mengikis kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api dapat mengikis kayu bakar. Yang nomor 3 para jemaah sekalian, mutiara atau saya sebut dengan mustika di dalam badan kita adalah al-haya'u, malu. Manusia itu mulia dan berharga karena punya malu. Ini apa yang bisa menghilangkan malu? Wattamu yuzilul haya. Tomak atau rakus itu bisa menghilangkan malu. Kalau orang sudah nggak punya malu, nggak apa tomak, nggak peduli halal haram, hilang malunya. Ya. Yang nomor terakhir, nomor 4 yang merupakan mustika yang ada di dalam jasad manusia adalah al-amalus sholih, amal soleh. Ibadah kita, sholat kita, bacaan Quran kita, sedekah kita. Tapi bisa hilang wal ghibatu tuzilu al amal sholih. Ghibah, ngomongin orang kejelekannya ya, itu dapat menghilangkan amal soleh. Alright, para jemaah sekalian, ini tandainnya. Kalau Bapak di depan saya ngomongin kejelekan teman, fase nikmat ngomong pakai itu kayak korupsi, terus nggak benar, pokoknya cerita yang nggak enak-enak di depan saya. Nanti Pak, saya pastikan orang ini, mohon maaf saya sebut Bapak keluar dari tempat saya, pasti Bapak akan membicarakan kejelekan saya. Udahlah, pastikan. Jadi Bapak jangan keenakan, mohon maaf, jangan keenakan mendengar curhatan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Saya sudah tandain itu. Ada orang menghadap saya, ya orang ini enggak benar ini. Saya bertanya, orang ini biasanya orang biasa, orang gagal hidupnya. Nomor 2, dia keluar dari tempat saya, dia pasti dia membuka aib saya. Itu sudah rumus Pak. Makanya al-ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain dapat menghilangkan amal soleh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Intinya ada 4 ya, yang dimaksud dengan al-jawahir atau mustika di dalam tubuh manusia yang mulia yang kita jaga adalah yang pertama al-akal, nomor 2 ad-din agama, yang nomor 3 malu, dan yang nomor 4 adalah amal soleh. Ini mohon dirawat, dijaga dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Sekarang Bapak nanya, kalau nanya nanti dikasih hadiah katanya, dikasih hadiah ini. Boleh nanya apa aja lah, lumayan dapat ini. Ada yang mau nanya? Ayo silakan. Enggak Bapak. Oke. Silakan. Ngobrol aja Pak ya. Baik, terima kasih Kiai terkait dengan amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk kita sebutkan pada bulan Ramadan itu supaya kita tadi tidak asal tidak ujub gitu. Kira-kira kesibukan yang positif apa selain mengaji dan sebagainya itu supaya kita menghilangkan 3 hal tadi. Baik, terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan bulan Ramadan, bahwa persiapan untuk menyambut Ramadan mulai dari detik ini. Makanya kalau istilah di dalam ilmu tasawuf itu ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Ada 3 proses. Yang takhalli artinya bersihkan dulu. Bulan Rajab kan saya sebut dengan bulan istighfar. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan begitu kan? Yang nomor 2 tahalli, berhias. Ya sekarang ini berhias dengan apa Pak Kiai? Berhias dengan sholawat. Karena kalau kita menyebut Nabi Muhammad, nanti nular sifatnya Nabi Muhammad itu.
Nomor 3, baru nanti tajalli, Bapak akan merasakan nikmat bertemu dengan Ramadan. Ya karena sebelumnya sudah mempersiapkan diri. Khususnya tentu di bulan Ramadan perbanyak baca Quran, ya puasanya dijaga. Bagaimana sekiranya masuk puasanya orang khusus, bukan orang umum ya. Orang umum yang penting puasa lah ya, nggak makan, nggak minum, nggak membatalkan, ya sah sih. Tapi mari kita tingkatkan, utamanya zaman sekarang. Mungkin Bapak saya sarankan kurangi pegang HP gitu ya. Kurangi pegang, bener itu penyakit itu. Dikit-dikit WA, nonton TikTok, nggak berhenti, nggak selesai itu. Siapa namanya? Syekh Ali Jabir almarhum ya. Dia bilang, Kiai, kalau saya bulan puasa, saya taruh HP itu Kiai. Jadi jadwal-jadwal apa itu saya kasih kepada staf saya, sehingga saya fokus dengan Quran. Gak usah Bapak, saya kadang sibuk ya. Sibuknya nonton TikTok gitu. Loh kok Kiai sibuk dengan alasannya bukan sudahlah, mengganggu ini Pak. Tapi kita nggak bisa menghindari ya. Nggak bisa menghindari kita transaksi, aplikasi-aplikasi berkaitan dengan kegiatan kerja kita ada di sini. Tapi kurangilah ya. Dan ingatlah, jangan komen-komen lah di grup ya. Saran saya, kan ghibah juga Pak. Jangan dikira Bapak mohon maaf berbicara di sana itu kalau dosanya sama dengan ngomong, malah lebih melekat kan. Kalau dulu jaga lisanmu, kalau sekarang tambahin jaga jemarimu ya. Kira-kira demikian. Ini karena aplikatif ya, berkaitan dengan situasi nanti ketika kita bulan Ramadan. Saya merasakan sendiri kalau HP taruh gitu, mengaji itu enak itu. Dan saya kagum dengan beberapa orang yang kelihatan nggak sibuk, tapi saya tanya, hatam berapa kali? Udah dalam bulan puasa ini saya hatam 60 kali. Loh, kok bisa kata saya? Kok bisa 60? 60 ya? 2 kali. Sekali. Jadi Bapak nggak kerja kata. Loh saya kerja kata. Tapi memang saya fokus. Saya ini sudah dipanggil kiai kalah kata. Minimal lah sekali sudah lumayan, 2 kali lebih baik. Baik, ini Bapak hadiahnya ini, waduh madu hitam pahit. Tidak pahit. Saya tanya, ayo tanya, saya yang tanya nih sekarang. Coba, ada 3 hal, mau bercanda, mau serius, mau emosi, nggak emosi, tetap jadi. Apa itu? Ayo Mas. Apa di belakang? Ibu-ibu apa Bu? Cerai. Apa satunya? Rujuk. Terus nikah. Benar, alhamdulillah. Ibu, coba dikerasin ini. Ini Ibu dapat hadiah juga ini. Apa katanya tadi? 3 hal, serius nggak serius, emosi nggak emosi, tetap jadi. Apa itu? Nikah, cerai, rujuk. Alhamdulillah, ini dapat hadiah bukan dari saya nih, dari Ustaz Syafiq. Dari DKM. Makasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit ada guna dan manfaatnya Pak. Tetap Bapak, siapapun ustadznya dengerin gitu ya. Karena kita itu menambah ilmu penting ya. Karena kita selalu berdoa, Rabbi zidni, tambahi saya ilmu. Walaupun kita sudah alim, tetap mengaji. Saya tetap mengaji Pak. Saya mengaji. Nah, minim sebulan sekali saya mengaji kitab Ihya. Saya ngaji. Bukan saya memberi pelajaran, enggak, saya mengaji. Kita Fathul Mu'in. Mudah-mudahan barokah semuanya. Allah berikan kepada kita kesehatan yang sempurna ya Allah, anak-anak yang soleh dan solihah. Ya Allah, ampuni dosa kami, berikan kepada kami rezeki yang banyak barokah untuk ibadah ya Allah. Kabulkan doa kami dan hajat kami dengan barokah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.